Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta yang terhormat teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, yang mana ini merupakan satu tugas bagi kita semua, yaitu presentasi per kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan keanggotaan kelompok kami. Itu yang pertama Muhammad Abdi Rizki, selanjutnya itu saya sendiri Muhammad Alza Fajrianur, dan yang terakhir adalah Nita Khairini Sarahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur pengajaran yang efektif. Oke, di sini ada unsur-unsur pengajaran yang efektif yang mana menurut daripada Slavin sendiri, yaitu beliau itu menyusun model pembelajaran efektif itu didasarkan atas kerja Carroll, yang mana ini juga mengidentifikasi unsur-unsur ataupun elemen-elemen tertentu. Itu ada empat modelnya yang disusun oleh Slavin ini. Itu yang pertama ada kualitas pembelajaran, yang kedua adalah tingkat pembelajaran yang memadai, yang ketiga yaitu ganjaran, dan yang keempat adalah waktu. Nah, ini merupakan susunan model pembelajaran yang efektif menurut daripada Slavin sendiri. Oke, di slide selanjutnya ini adalah pengelompokan siswa berdasarkan perbedaan tingkat kinerja. Nah, di sini saya bisa sampaikan bahwasanya dalam suatu ruangan, kemampuan siswa itu pasti berbeda-beda kan. Ada yang tingkat IQ-nya tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang sangat rendah. Nah, di sini seorang guru itu harus memiliki inisiatif yang besar, harus mengetahui bagaimana kondisi daripada siswanya itu sendiri. Nah, di sini seperti yang tertera di dalam slide, yaitu dalam suatu kelas pasti ada siswa yang berprestasi rendah dan ada juga pula yang tinggi. Selanjutnya, untuk mengatasi perbedaan ini adalah dengan mengabaikannya. Maksud dengan mengabaikannya di sini, guru itu mengelompokkan bagaimana ia mengatasi siswa-siswa yang berprestasi rendah dan bagaimana pula ia mengatasi siswa yang berprestasi tinggi. Dan untuk menopang siswa yang berprestasi rendah, guru tersebut bisa memberikan bantuan secara khusus dan memberikan kegiatan pengayaan untuk siswa yang cenderung menyelesaikan tugas dengan cepat. Artinya, untuk siswa yang memiliki kecenderungan berprestasi dengan rendah, maka guru harus memberikan bantuan secara khusus, bimbingan dalam pembelajaran. Sedangkan siswa yang memiliki cenderung prestasinya itu tinggi, maka diberikan tugas-tugas pengayaan, yang mana ia tuh bisa menyelesaikannya dengan cepat gitu. Oke, di sini ada metode individualisasi. Apa itu metode individualisasi? Nah, jadi metode individualisasi ini merupakan suatu proses pembelajaran yang mengembangkan dan memelihara individualitas. Maksudnya seorang guru itu melakukan pendekatan di situ terhadap muridnya, ini pendekatan individu. Makanya dikatakan metode individualisasi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu instruksi diferensiasi. Maksudnya apa? Jadi maksud daripada instruksi diferensiasi ini merupakan suatu proses identifikasi dengan melakukan pengembangan serta implementasi kurikulum pembelajaran yang mengacu pada kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Selanjutnya itu yang kedua, metode tutoring oleh guru. Nah, di sini guru berperan secara langsung untuk menyukseskan daripada metode individualisasi dengan membimbing siswa-siswanya tadi dan mengelompokkan siswa-siswa tersebut dari prestasinya rendah hingga tinggi hingga menyesuaikan terhadap siswa-siswa tersebut. Maksudnya kalau yang rendah tadi diberikan pembelajaran khusus. Nah, kalau yang tinggi tadi maksudnya diberikan tugas-tugas pengayaan. Nah, disinilah merupakan daripada
metode tutoring oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir adalah tutor sebaya. Nah, jadi yang bisa meningkatkan pembelajaran seseorang secara efektif itu juga bisa melalui teman sebaya kita sendiri, gitu. Maksudnya di sini adalah pembelajaran dengan pendekatan kooperatif di mana peserta didik berperan sebagai pengajar. Artinya terkadang murid itu susah memahamin gurunya, tetapi dia bisa memahamin daripada temannya sendiri. Nah, jadi teman yang pintar, teman yang memahamin, maka mengajarkan kepada orang yang kepada siswa, maksudnya siswa yang tidak berpaham, gitu maksudnya. Jadi ada kadang kita temukan murid itu dia nggak bisa memahamin apa yang guru jelaskan, tetapi dia bisa memahamin apa yang muridnya jelaskan. Nah, ini adalah maksud daripada tutor sebaya. Kita menuju slide selanjutnya. Oke, di sini ada program pendidikan untuk siswa yang berisiko. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan siswa yang berisiko. Jadi, siswa yang berisiko itu adalah siswa yang memerlukan pendidikan khusus, gitu. Ini termasuk siswa yang berisiko. Artinya dia memiliki hambatan dalam pembelajaran. Nah, itu salah satu daripada siswa yang berisiko itu sendiri. Nah, di sini ada 3 cara mengatasinya. Yang pertama adalah program pendidikan kompensasi. Maksudnya untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar, maka seorang guru tuh bisa memberikan kompensasi berupa hadiah, gitu. Terkadang ada murid yang semangat belajar kalau nanti ketika di akhir semester dia akan diberikan kompensasi berupa hadiah, gitu. Jadi ini merupakan sebuah motivasi kepada siswa itu tersebut untuk kedepannya ia bisa semakin bersemangat dalam belajar. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ini juga merupakan program pendidikan untuk siswa yang berisiko juga bisa, atau sedang, atau semuanya juga bisa diterapkan gitu ya, untuk meningkatkan semangat daripada siswa-siswanya sendiri. Yang selanjutnya itu adalah program intervensi sejak dini. Nah, di sini sebenarnya dikhususkan kepada keluarga atau orang tua yang mana yang akan mengasuh atau mendidik anak usia dini yang perkembangannya itu terkadang menyimpang. Tapi bisa juga sih melalui peran daripada keluarga serta gurunya. Itu penting untuk mengasuh anak didiknya itu supaya perkembangannya itu untuk kedepannya tidak menyimpang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mana itu merupakan siswa yang beresiko tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu pendidikan khusus. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dilakukan sebagaimana taraf kemampuan siswa tersebut untuk meningkatkan daya pembelajarannya, gitu. Nah, di sini kita akan menuju slide selanjutnya, itu bagaimana teknologi digunakan dalam pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan yang mana kita semua pasti memahaminya bahwasanya teknologi ini juga merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pendidikan. Yang mana manfaat-manfaatnya seperti kita ketahui secara umum ya, secara umum ini itu seperti komunikasi antara guru sama murid itu juga bisa dilakukan dengan mudah gitu. Terutama yang rumahnya mungkin jauh kan, kalau kita kembali ke zaman dahulu kan tidak ada teknologi, tentu seorang murid itu susah mencari guru, harus melakukan perjalanan yang berhari-hari, menunggu surat kadang tunggu berapa hari dulu baru terkirim. Nah, dengan adanya teknologi ini jadi komunikasi antara seorang murid kepada gurunya itu bisa dilakukan dengan mudah gitu. Ini salah satu manfaat teknologi juga dalam dunia pendidikan. Selanjutnya itu adalah pembelajaran yang efektif juga bisa. Jadi dalam teknologi ini juga yaitu memiliki sisi positif yang mana itu juga 50-50 ya, antara positif dan negatif. Nah, kalau seorang murid tersebut bisa mengaplikasikan teknologi tersebut, maka ia bisa menggunakannya untuk pembelajarannya efektif. Karena banyak informasi-informasi dalam dunia pendidikan ada di dalam teknologi. Kayak searching di Google atau semacamnya gitu kan ya. Nah, lalu dengan adanya teknologi ini pula itu bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Itu juga bisa dan memudahkan segala pihak untuk melakukan sejenisnya tadi ya, kayak komunikasi dan lain-lain. Ini merupakan salah satu manfaat dari teknologi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya masih banyak gitu. Jadi
Walaupun teknologi ini memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan, tapi ada juga pula sisi negatifnya. Nah, jadi ini kembali kepada setiap individu siswa tersebut bagaimana ia mengaplikasikan teknologi dalam dunia pendidikan. Kalau ia menggunakannya dengan positif, maka hasilnya akan baik ke depannya. Tapi kalau dia menggunakannya secara negatif, maka itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, makanya perlu ada bimbingan daripada guru dan orang tua. Nah, ini maksud daripada intervensi sejak dini. Oke, cukup sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah selalu memberikan rahmatnya untuk kita semua untuk beraktivitas, panjang umur, dimurahkan rezeki dan lain-lain. Di sini saya mohon undur diri sebelumnya jikalau ada perkataan atau ketika saya berpresentasi tadi ada yang kurang mengenakan atau mungkin tidak suka, maka di sini saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan khilaf. Eh, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. I know is not enough.